Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Aljabar Linear Elementer 2, tahun ajaran 2021-2022. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang transformasi linear, yaitu sekarang kita akan melihat apa yang namanya image atau peta dan juga inti atau kernel dari transformasi linear. Ya, mari kita lihat definisinya terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam video sebelumnya, bahwa satu transformasi linear adalah pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain yang memenuhi dua buah sifat. Yang pertama adalah T ini mengawetkan penjumlahan dalam artian TU plus V akan sama dengan TU ditambah TV. Kemudian dia juga mengawetkan sifat perkalian terhadap skalar, yaitu T dari CV akan sama dengan C dari TV. Ya. Kemudian pada suatu kasus khusus, saat V-nya sama dengan W, kita sebut T-nya sebagai operator linear. Nah, seperti apa sih yang dinamakan peta atau inti? Ya, pertama, suatu pemetaan mungkin ada beberapa kemungkinan ya dari suatu pemetaan. Pertama, pemetaan tersebut mungkin subjektif atau pada, atau istilah lainnya adalah onto. Kemudian bisa jadi pemetaan tersebut adalah injektif atau satu-satu, ya, atau one-on-one. Bisa jadi bijektif. Apa itu bijektif? Bijektif adalah subjektif dan injektif sekaligus, atau satu-satu dan pada. Nah, jika pemetaan tersebut bukan pemetaan yang subjektif atau pada, maka range dari hasil pemetaan ini akan berbeda dengan kodomainnya, ya. Range-nya mungkin akan lebih kecil dibandingkan dengan kodomainnya. Pada transformasi linear, range ini disebut sebagai peta atau image, ya, dan dinotasikan biasanya dengan peta T atau IMT. Seperti ini, atau juga ada yang menuliskan secara langsung image T. Ya. Ada juga yang menerjemahkan image ini sebagai bayangan dari T, tapi di dalam kuliah ini saya akan menerjemahkannya sebagai peta dari T, ya, karena merupakan hasil pemetaan. Nah, jadi apa itu peta? Peta, jika kita punya transformasi linearnya adalah T, kemudian domainnya adalah V, yang menjadi himpunan asalnya, maka image atau peta T biasanya dinotasikan dengan TV, yaitu himpunan yang isinya adalah hasil-hasil pemetaan dari V. Artinya apa? TV ini berarti semua unsur-unsur di dalam ruang vektor W yang memiliki pasangan di V. Gitu ya. Jadi W ini merupakan hasil pemetaan dari T terhadap suatu unsur V di dalam V besar. Nah, pada kasus T-nya merupakan pemetaan yang subjektif atau pada, berarti TV-nya akan sama dengan W. Tapi jika tidak subjektif atau tidak pada, tentu akan lebih kecil, ya, himpunannya dibandingkan W, menjadi subhimpunan dari W. Nah, dan dalam hal ini, jika dimensi W-nya lebih besar dibandingkan dimensi V, tentu tidak mungkin T-nya menjadi subjektif. Kenapa? Ya, tidak mungkin, ya, karena jadinya tidak linear. Oke, tidak well defined. T-nya apa itu well defined, ya? Well defined itu sama seperti pada saat kita punya fungsi satu buah nilai X. Well defined itu jika kita punya himpunan A, himpunan B, kemudian F-nya ini memetakan unsur-unsur di himpunan A ke himpunan B,
F dikatakan fungsi jika satu buah nilai di A dipetakan ke tepat satu buah nilai di B. Gitu. Mungkin ada yang seperti ini, mungkin juga. Nah, boleh dipetakan ke nilai yang sama, tapi harus dipetakannya ke tepat satu buah nilai. Ini kita sebut sebagai fungsi. Ya. Jadi seperti apa yang bukan fungsi? Saya ingatkan kembali, tidak yang seperti ini. Nah, ini bukan fungsi. Jadi apa? Satu buah unsur di himpunan asal dipetakan ke dua buah unsur di kodomainnya. Ini tidak menjadi fungsi. Nah, di dalam pemetaan linier, bentuk yang seperti ini, di dalam transformasi linier, bentuk yang seperti ini dikatakan sebagai suatu pemetaan yang tidak well defined, atau apa, tidak terdefinisi dengan baik, ya. Aturannya tidak terdefinisi dengan baik. Suatu transformasi linier, syarat pertamanya adalah harus well defined. Jadi dari satu unsur tidak boleh dipetakan ke lebih dari satu unsur, gitu ya. Apakah boleh dipetakan ke unsur yang sama? Itu boleh. Jadi jika kita punya transformasi linier dari U ke, maaf apa tadi ya pakainya, V ke W, tapi dimensi W-nya ini lebih besar dibandingkan dimensi W. Di mana dimensi W ini lebih besar dibandingkan dengan dimensi V. Kemudian bayangkan saja, misalkan kita punya pemetaan dari R2 ke R3. Oke. Tentu hasil pemetaannya akan lebih kecil, ya. Kenapa? Karena di sini hanya punya dua unsur, di sini adanya tiga unsur, tiga tupel. Apakah mungkin menjadi padat? Tidak mungkin, kecuali kalau satu unsur di R2 dipetakan ke lebih dari satu unsur di R3. Secara dimensi juga kan lebih kecil, ya. R2 dimensinya 2, R3 dimensinya 3. Apa yang terjadi jika kita punya kasus yang seperti ini? Nah, nanti unsur-unsur V mungkin sebagian akan dipetakan ke unsur 0 di W. Gitu, ya. Nah, himpunan yang isinya unsur-unsur V yang dipetakan ke unsur 0 di W, ini dinamakan sebagai inti atau kernel dari T dan dinotasikan sebagai inti T atau kernel T. Ya. Nah, jadi kalau secara singkat kita bisa lihat inti T ini merupakan unsur-unsur di dalam V, ya. Ingat, ini di himpunan asalnya yang menyebabkan hasil pemetaannya sama dengan 0. Perhatikan bahwa peta T ini adalah himpunan bagian dari W dan inti T adalah himpunan bagian dari V. Dan ternyata peta dan inti masing-masing akan membentuk subruang. Peta adalah subruang dari W dan inti adalah subruang dari V. Suatu peta T, tentu karena merupakan subruang, kita dapat hitung, kita bisa cek basisnya seperti apa, dan kita bisa tahu dimensinya, ya. Dimensi dari peta T ini dinamakan sebagai rank dari T, dan dimensi dari kernel ini disebut sebagai nulitas dari T atau nullity, gitu ya, dari T. Nah, mungkin Anda pernah mendengar juga istilah rank ini pada saat kita membahas tentang matriks, ya. Masih ingat? Rank dari matriks adalah dimensi ruang baris atau dimensi ruang kolom dari suatu matriks. Seperti apa ya hubungannya? Kenapa sama-sama dinamakan rank? Ini akan kita bahas minggu depan saat kita berbicara tentang matriks transformasi linier. Oke.
Nah, kita akan lihat dulu contoh untuk melihat seperti apa peta dan inti dari suatu transformasi linear. Yang misalkan kita sekarang punya transformasi linear dari R3 ke R2. Ini adalah pemetaan yang pada ya, jika kita lihat bahwa T dari X1, X2, X3 ini dipetakan ke X1, X2. Nah, kita akan coba lihat kalau begitu petanya seperti apa. Oke, tentunya peta dari T ini akan sama dengan R2 ya. Kenapa? Karena X1, X2, X3-nya kan bebas, X1, X2-nya juga bebas. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa oh nanti berarti kalau seperti itu kita akan punya setiap unsur di R2 akan punya pasangannya di R3. Itu. Apakah betul? Kita coba cek ya. Kita ambil katakanlah U sama dengan X1, X2 ini unsur di R2. Nah, kita akan terdapat kita dapat pilih satu saja ya, karena kita hanya perlu ada, tidak perlu untuk setiap ya. Akan terdapat vektor apa? Katakanlah X1, X2, 0 ya. Ini unsur di R3 sehingga T dari X1, X2, 0, kita sebut saja ini sebagai vektor V. Sepertinya saya harusnya tuliskan ke bawah ya. Saya hapus dulu dan akan saya pindahkan ke bawah. Nah, T dari V ini adalah T dari X1, X2, 0. Hasilnya adalah X1, X2. Gitu. Jadi T adalah R. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana mencari intinya? Atau kernel dari T akan dicari kernel dari T. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa kernel adalah unsur-unsur di dalam himpunan awal yang dipetakan ke 0. Kira-kira seperti apa ya? Berarti kita akan mencari T dari X1, X2, X3 yang hasilnya adalah 0, 0. Tuh. Ya, berarti kan bahwa unsur dari kernel T, saya lupa ya, akan memenuhi seperti ini. Oke, kalau begitu apa yang terjadi? Oh, kalau begitu harusnya X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 0. Betul ya? Ya, karena X1, X2, X3 dipetakannya ke X1, X2. Sekarang jika hasilnya menjadi 0, 0, berarti kan X1-nya harus 0, X2-nya harus 0. Oke? X3-nya gimana? X3-nya bebas nih. Kenapa? Ya mau X3-nya berapapun tetap kok hasil pemetaannya ke 0, 0. Kalau X1 dan X2-nya 0. Katakanlah X3 yang sama dengan S untuk S-nya suatu bilangan real. Seperti itu. Jadi, kernel dari T adalah himpunan 0, 0, S. Dengan S-nya adalah sembarang bilangan real. Seperti itu.
Kita bisa lihat ya, karena peta T-nya adalah R2 dimensinya 2 ya, berarti kita katakan rank dari T adalah 2. Dan perhatikan kernel T bentuknya adalah 00S ya, berarti basis dari kernel T yang paling mudah adalah himpunan 001 ya. Dia akan membangun kernel T, jadi nulitas dari T adalah 1. Seperti itu. Oke, mari kita lihat teoremanya, sifat dari peta dan inti. Nah, di sini misalkan kita punya transformasi linear dari V ke W, ya, transformasi T ini transformasi dari T ke W, maka T-nya ini satu-satu atau injektif jika dan hanya jika inti T-nya adalah unsur 0 saja, unsur 0 dari V tentunya ya, bukan dari W. Ingat, inti itu adalah himpunan bagian dari V. Dan teorema yang kedua adalah T ini akan pada atau onto atau surjektif jika dan hanya jika peta T-nya sama dengan W. Gitu. Nah, poin 1 ini kita juga bisa katakan bahwa T-nya ini akan satu-satu jika dan hanya jika nulitas T-nya adalah 0. Dengan kata lain ya, unsur dari nulitas T-nya hanya 0 saja. Dimensinya juga akan 0. Kenapa ya? Nggak ada basis ya, dia tidak memiliki basis. Karena unsur 0 itu nggak bisa menjadi unsur basis ya. Oke. Dan ini ada teorema ya, salah satu teorema yang paling penting gitu di dalam transformasi linear, yaitu nulitas dari T ditambah dengan rank dari T ini akan menjadi dimensi V. Ini ada sesuatu yang menarik ya. Kenapa? Ingat bahwa nulitas T ini adalah dimensi dari apa? Dimensi dari kernel ya. Dimensi dari kernel T. Kernel T unsur di mana? Kernel T adalah subhimpunan dari V. Tapi rank ini adalah dimensi dari peta T. Dan peta T adalah subhimpunan dari W. Ya. Tapi apa ya? Ini berarti unsur-unsur dari himpunan bagian dari himpunan-himpunan yang berbeda gitu ya, dari dua buah himpunan yang berbeda. Nah, tapi ternyata dimensi dari kernel T ditambah dengan dimensi dari peta T, hasilnya akan sama dengan dimensi V. Pembuktiannya ini cukup panjang ya, meskipun terlihat sederhana teoremanya, tapi Anda bisa baca nanti di handout juga. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba kerjakan kuisnya dan menuliskan resume sebagai forum untuk pertemuan minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.